ICI Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Seru barengan sama ICI dan juga Global Radio. Senang sekali hari ini aku Aisyah Latifah akan menemani acara pada hari ini. Walaupun diselenggarakan secara virtual, tapi Aisyah senang banget karena nanti Aisyah bakal ngobrol-ngobrol seputar bagaimana cara mendalami peran di dunia sinetron. Kenapa Global Radio ini bergabung barengan sama ICI di project kali ini? Karena Aisyah nanti bakal ngasih tahu hal yang paling spesial. Jadi Aisyah pengen teman-teman yang sudah join hari ini tentunya via Zoom dan juga via YouTube untuk datang dan tetap nonton acaranya sampai akhir karena Aisyah punya banyak sekali giveaway ya. Tentunya sebelum kita mulai acaranya Aisyah ingin memberitahu beberapa hal yang harus dilakukan dan tata cara selama webinar ini berlangsung ya. Jadi untuk teman-teman ICI Friends yang sudah join, ID peserta di dalam Zoom dan juga YouTube harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau institusi, dan peserta wajib menyalakan video dan audio saat bertanya. Dan kalau kamu on cam teman-teman, kamu harus berpakaian sopan dan juga berperilaku sopan ya. Sebelum itu kita akan sedikit memberitahu kalau kamu penasaran sebenarnya Global Radio ngapain sih nih bikin acara barengan sama ICI. ICI itu apa sih? Jadi ICI ini adalah tontonan multi device, yaitu bisa dari handphone, PC alias personal computer, dari laptop dan juga dari tablet. Tapi yang paling penting adalah kamu bisa mempunyai banyak sekali pilihan alternatif paket berlangganan dari 3.000 per bulan. Jadi cuma 3.000 per bulan doang kamu bisa menikmati banyak sekali tontonan mulai dari K-drama, C-drama, bahkan sampai sinetron-sinetron Indonesia. Salah satunya yang nanti dua bintang tamu spesial kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol. Sebenarnya cara mendalami peran sebagai seorang pemain sinetron itu gimana sih ICI Friends ya. Dan tentunya ini adalah bagian dari program digital campaign ICI Punya Sinetron untuk mempromosikan sinetron yang ditayangkan di ICI yang menghadirkan Farel Bramasa dan juga Riza Shah dan juga aktor-aktor ternama di drama dan film. Dan nanti mereka akan sharing ya bagaimana pengalaman mereka sebagai seorang pemain sinetron. Dan tentunya yang paling spesial kalau kamu cuma bisa melihat mereka dari layar kaca aja, hari ini kamu bisa nanya-nanya. Jadi nanya-nanya nanti bisa langsung ke Aisyah. Aisyah akan menyampaikan langsung ke mereka berdua, bahkan kalian bisa langsung ngobrol barengan sama mereka. Wow, penasaran? Sabar ya. Sebentar lagi Aisyah akan panggil, tapi sebelum itu Aisyah mau mengingatkan kalau nanti Aisyah punya banyak sekali hadiah spesial, tentunya di Ngobrol Seru barengan sama ICI dan juga Global Radio. Without further ado, Aisyah ingin mengundang dua bintang tamu kesayangan kita. Sudah ada Farel dan juga Riza di sini. Hai. Halo, selamat siang semuanya. Hai, senang sekali Farel dan juga Riza. Aku jarang loh kalau di studio Global Radio ini melihat yang segar-segar seperti ini. Terima kasih sudah mampir ya. Segar seperti buah ya. Alhamdulillah, kayak buka puasa gitu ya. Ini gimana nih, apa kabar? Habis dari mana aja kalian berdua? Alhamdulillah baik. Aku sebenarnya habis menghilang ya. Oh, kenapa menghilang? Kalau aku habis sakit, terus hari ini harus dipaksa syuting karena kemarin udah izin kan, jadi harus dimasukinnya hari ini. Tapi ini kalau ngomongin seputar sakit terus dan segala macam, Farel sama Riza kan kalian sudah main sinetron dari lama ya. Saat pandemi kayak gini kan merupakan perubahan yang sangat berbeda gitu. Kebiasaannya harus beda. Dari antara kalian berdua nih, ada nggak perubahan yang benar-benar challenging banget ketika di masa pandemi harus tetap beraktivitas sebagai pemain sinetron gitu? Farel dulu deh, boleh ceritain. Boleh. Pasti banyak banget sih Kak. Jadi biasanya kalau kita syuting dalam kondisi normal aja udah challenging ya, karena beberapa adegan kita harus spontan, emosinya kadang-kadang bisa harus macem-macem gitu. Bener. Ditambah lagi pandemi gini, set terbatas, ruang lingkup terbatas, dan belum lagi protokolnya cukup ribet kan, jadi kita 3 hari sekali harus swab, jaga kesehatan, jadi culture baru lah dan environment baru yang bikin kita harus beradaptasi, dan awalnya kaget sih, makanya sering sakit gitu. Oh, karena dari kesibukan itu juga gimana cara menyesuaikan diri dari yang biasanya unmask, terus juga sekarang harus lebih khawatir. Betul, gitu kali ya. Harus lebih menjaga kesehatan, sementara kan jaga kesehatan which means harus banyak olahraga, banyak makan, tapi waktu banyak habis di lokasi syuting, terus juga makan kadang-kadang nggak teratur. Jadi challengingnya di sana sih, kita harus fit dalam kondisi yang lagi pandemi seperti ini dan harus tampil maksimal gitu. Oh, oke. Nah, itu tuh ICI Friends, gimana caranya tampil maksimal ketika lagi di masa pandemi seperti ini. Aku sering ngeliatin kalian syuting berdua kalau habis pulang siaran kan ya. Karena kita deket ya lokasinya. Kita deket lokasinya, makanya finally untuk ngobrol di sini tuh happy banget. Riza, mungkin boleh dikasih tahu kalau tadi Farel
ceritanya challenge-nya itu yang pertama adalah protokolnya sih sebenarnya, kebiasaan-kebiasaan baru. Kalau kamu sendiri apa? Apalagi habis sakit juga nih. Challenge-nya penyesuaian diri ya. Biasanya kan kita aktivitas di luar, kita nge-mall, terus kita berolahraga di luar. Tapi sekarang kita dituntut kalau misalkan kita pengen olahraga, kita harus olahraga di rumah, lebih banyak aktivitas di rumah. Kalaupun kita harus keluar, itu harus yang perlu-perlu banget, kayak misalkan kebutuhan pokok, makanan, dan yang lain-lain. Kalau misalkan kita mau main-main seperti biasa, nongkrong-nongkrong sama teman, udah susah banget. Oke. Dan satu lagi nih Kak, kadang-kadang syuting harus ngumpet-ngumpet. Begitu ya? Iya karena protokol gitu kan maksudnya. Jadi kalian kayak backstreet gitu. Iya, kayak ibaratnya kita kerja nih, terus kita deg-degan juga sambil acting, sambil deg-degan, tahu-tahu takut di-gap gitu. Ini gokil nih, nanti aku bakal nanya-nanya lagi ke kalian berdua sebagai seorang, karena aku bukan pemain sinetron ya, I See Your Friends ya. Jadi nanti aku bakal nanya-nanya seputar gimana caranya syuting dalam keadaan deg-degan mungkin. Itu adalah salah satu sensasi baru. Tapi sebelumnya I See Your Friends, saya pengen kasih tahu juga, kalau kita ngomongin Farel dan juga Riza, mereka tuh selain dari seorang pemain sinetron, Farel itu sebenarnya juga udah ada di beberapa film yang kita juga tahu, LDR, Dub Smash, Gibah, dan juga beberapa film lain. Dan Riza ini mengawali karir sebagai seorang model. Ya. Wah, saya juga baru tahu. Model apa? Jangan-jangan model Trubus nih? Bukan ya? Model majalah. Kalau Trubus itu sejenis ini ya, pertanian ya? Iya, betul. Makanya jadi kaktus. Trubus itu bukannya kalau lampu merah? Terobos, Pak. Terobos. Aku capek deh dikomedein kalian berdua ya. Kayak kalian cocoknya jadi pelawak ya, bukan jadi pemain sinetron ya. Nah, tapi sebelum itu Aisyah pengen nanya dong, kalau IG Friends di rumah cuma melihat kalian dari layar kaca ibaratnya, kayak maksudnya taunya ya kalian adalah seorang pemain sinetron gitu, tanpa tahu perjalanan karir kalian. Aku aja tadi shock setelah baca sedikit profil dari Riza bahwa mengawali karir sebagai model. Boleh diceritain dulu ke IG Friends, awal kalian bisa ada di layar kaca dan juga bermain dan beradu akting bersama cast dan juga kru Putri untuk Pangeran, itu awalnya gimana? Boleh Farel dulu cerita. Siapa dulu nih? Boleh Riza dulu. Wah, kalau saya ceritanya panjang, bisa sampai besok pagi kalau Wah, aku juga panjang ini. Singkat aja deh, aku sih fine kalau sampai pagi ngeliat yang segar-segar gini mah. Berarti kita lanjut aja bisnis. Wow. Kita dulu nih, kita sweet aja. Coba, ya sweet coba deh. Farel sama Riza sweet Jepang nih. Kan Jepang, satu Indo, satu Jepang. Sweet. Ih, kompak sekali sweet. Berarti yang kalah duluan Farel dulu berarti ya. Kan kamu menang. Iya, kamu menang. Kamu duluan, yang menang duluan. Iya, ada yang menang duluan. Sok, silakan. Oke, jadi sebenarnya Kak, aku tuh nggak pernah kepikiran mau terjun di dunia entertainment. Wow, oke. Terus? Meskipun mama papa kan emang udah berawal di dunia entertainment kan. Jadi dari kecil tuh aku udah sering lah ngeliat mama syuting, papa syuting. Bahkan dari kecil udah pernah iklan juga, iklan popok waktu itu. Oke, iklan popok. Dari bayi gitu. Dari bayi. Jadi popoknya. Ya enggak dong, nggak bisa Pak jadi popok. Jadi saya sambit masa kamu ya. diem begitu. Enggak, jadi ya intinya tapi entah gimana ceritanya, pas aku umur 17 tahun waktu itu mama papa sempat divorce kan. Oke. Nah, pas mereka divorce, aku jadi sering muncul di infotainment waktu itu. Dari situlah. Dari situ. Nah, tapi kebetulan momennya pas banget gitu. Jadi pada saat itu aku bingung mau ngapain, sehari-hari kan di sekolah juga lagi pusing gitu, mau nyari kegiatan yang positif gitu. Tahu-tahu ditawarin waktu itu iklan, ditawarin sinetron, ditawarin film. Dari situ berlanjut. Oke, dari situlah sebenarnya bibit Farel tuh untuk memulai karir di dunia sampai perfilman. ninggalin kuliah, awalnya nggak pernah kepikiran mau syuting gitu. Jadi udah apply di beberapa kuliah di London, di NYU waktu itu, di Columbia, terus harus pilih. Jadi waktu itu sempat debat juga kan, kalau papa pingin ya udahlah kesempatan yang sekarang diambil, kalau mama kepinginnya kamu kuliah aja dulu Kak. Akan lebih ke akademisi gitu. Jadi sempat debat, tapi akhirnya ternyata nggak salah pilih sekarang di dunia. Alhamdulillah. Gimana ya kalau ngomong rezekinya di sini ya dijalanin aja begitu. Berbeda nih sama Riza yang katanya mengawali karir di dunia modeling. Kok udah jadi model, ujung-ujungnya jadi pemain sinetron, gimana tuh? Jadi pada saat itu saya berawal dari bukan dong, Riza Pak, Riza yang jadi model, Riza nih. Model. Gimana tuh? Model popok juga? Bukan. Jadi dulu tahun 2011 ya kan, 2011 saya kebetulan anak rantau. Dari Tegal, terus sekolah ke Jakarta. Nah, terus sekolah di Jakarta, saya ikut ajang waktu itu kan lagi bergengsi banget, model majalah ya. Cover boy gitu ya. Cover boy gitu. Nah,
terus ikut itu, ikut audisi dari seluruh Indonesia, masuk unggulan nih. Oke, wow. Masuk Terus? unggulan sampai finalis. Sampai finalis. Sampai finalis dan kemudian bisa mendapatkan juara 2. Oh, juara runner up. Runner up. Dan itu satu angkatan sama Amarzoni dulu. Oh, Amarzoni. Amarzoni tuh pemain film juga ya? Sinetron juga. Sinetron juga kan? Film juga. Pemain film juga kan dia? Itu satu angkatan sama dia dulu, karantina bareng. Satu ajang yang sama. Mulai dari situ, habis dari ikut model itu, kayak beberapa kali photoshoot buat model itu. Terus baru ikut casting. Oh, dari situlah ya. Jadi kalau mungkin ICU Friends ini penasaran kenapa mereka bisa jadi pemain sinetron, karena mikirnya mereka privilege. Enggak, mereka juga struggle juga gitu. Butuh perjuangan juga, karena banyak usaha. Mungkin orang-orang di luar sana mikirnya, ya udahlah kan mukanya ganteng, jadi pasti gampang jadi pemain sinetron. Tanpa tahu latar belakang dan segala macam. Iya, betul. Dulu saya casting tuh bukan sekali 2 kali datang langsung keterima. Mungkin bisa ratusan kali, nggak hitung saking banyaknya. Oh gitu. Iya, jadi nggak ada yang instan kalau menurut saya. Semuanya itu kita harus berusaha, kita harus berjuang. Wow, seorang Reza Shah aja bilang kalau misalnya dia harus casting ratusan, gimana aku? Aku gimana nanti kalau mau berperan sebagai putri di Putri untuk Pangeran? Kayak agak susah ya ini ya. Enggak lah, bisa Bisa gila kayaknya aku. Tapi ini seru nih ya kalau ngobrol sama mereka berdua, apalagi mengenai kegiatan mereka. Nanti kita bakal membahas lebih lanjut, apalagi bakal masuk ke Putri untuk Pangeran itu setelah sendiri. yang satu ini. Wah, bukan, belum. Ini nggak ada commercial break ya ini? Ada juga. Oh, ada juga. Tapi spesial dari IG commercial break-nya. Sebelum itu bener deh, commercial break seperti yang Farel bilang. Kalau kamu penasaran, habis ini Aisyah akan mempersilahkan 2 orang untuk bertanya live langsung ke kalian berdua ya. Jadi kalau biasa cuma ngelihat dari layar kaca aja, abis yang satu ini kita bakal memanggil kamu untuk nanya langsung ke mereka berdua. Yes, teman-teman, selamat datang kembali di Ngobrol Seru bareng sama Farel dan juga Riza. Masih aman ya ngobrol bareng aku ya? Aman dong, aman. Seru banget deh. Aisyah hari ini seneng banget karena sebenarnya Aisyah tuh banyak banget dapat insight dari kalian berdua. Yang pertama tadi adalah kalau ngomongin seputar menjadi seorang pemain sinetron, gak ujuk-ujuk ada di TV gitu kan. Ini aku bakal lanjut nanya-nanya lagi sebelum nanti kita bakal ada Q&A gitu ya. Tapi Aisyah penasaran banget nih, kalau tadi kalian sempat ngobrol casting bahkan Riza sampai ratusan kali. Berarti untuk masuk ke dalam Putri untuk Pangeran itu that's a lot of work dong, iya nggak sih? Untuk sampai di layar kaca. Bener sih, bener banget sih. Itu effort banget dan unpredictable juga gitu. Jadi sebelumnya aku sama Riza kita pernah main di satu judul juga, tapi di PH yang lain. Oke, di PH yang lain. Terus kebetulan Riza pindah ke PH ini dan gak lama kemudian aku ditawarin judul Putri untuk Pangeran ini sebagai pangeran. Dan ternyata along the way ujung-ujungnya tahu mainnya sama Riza lagi. Sebelumnya kita ada project masing-masing di PH ini. Dan itu nggak jadi tayang karena terakhir itu ini kan PPKM kan? Pandemi. Ya. PSBB pertama kali ya. PSBB. Terus nggak lama kemudian ditawarin judul yang baru Putri untuk Pangeran ini, dan dulu namanya bukan untuk Putri untuk Pangeran. Dan akhirnya setelah tahu masuk judul ini, ternyata ada Farel gitu. Jadi bener-bener nggak sengaja. Jadi bener-bener nggak sengaja. That's why kalian akhirnya bisa bersanding di sini ya. Dan struggle-nya lebih ke karena Putri untuk Pangeran ini kan genre yang berbeda Kak. Jadi kalau di station yang Kakak tahu biasanya kan seriesnya itu drama ya, kalau nggak lifestyle. Tahu-tahu ada yang remaja, yang pop, yang bener-bener beda kan. Jadi itu challenge-nya di situ gitu. Di awal tuh dari segi acting pun kita banyak discuss gitu. Kayaknya actingnya harus lebih drama, lebih gini. Cuman aku bilang kayaknya enggak deh, kalau aku nonton kayak gini harusnya lebih yang nyantai, lebih gini approach-nya gitu. Gitu. Nah, ini seru nih karena aku nonton Putri untuk Pangeran beberapa episode beberapa hari ini. Nonton beberapa episode. Karena nggak sampai selesai. Nonton yang awal-awal dong, yang bagus yang awal yang di IC, yang di IC itu yang bagus-bagus itu. Of course, aku udah download IC, kalian juga pasti udah kan. Udah dong. Ini kalau ngobrolin peran kalian berdua ya, Farel dan juga Riza. Farel itu di awal-awal episode itu tuh lebih kayak kasar. Sorry ya. Bener-bener, emang bener betul. Aku tuh kayak astagfirullah. Kesel ngeliatnya kan? Aku kesel banget, rasanya tuh nontonnya tuh pengen banting HP gitu kayak.
kenapa ada ya manusia seperti ini di dunia ini? Itu sebenarnya tidak berakting. Itu natural. Astagfirullahaladzim, jangan dong. Natural banget. Kayak gitu. Terus abis itu kalau aku ngelihat Rizky Valero gitu ya, ini lebih yang kayak baik. Aku jadi kayak, oh ternyata ada ya cowok seperti ini ya. Ada. Baik, terus mengayomi, family man banget begitu. Kalem. Itu pribadi saya seperti itu. Oh baiklah. Salah bohong. Nggak mungkin ya. Nggak ada orang baik ngomong dirinya baik. Setuju banget. Betul. Saya kalemnya, kalau baiknya sih nggak kalemnya. Tapi ini seru. Tapi abis itu tiba-tiba Farel berubah nih. Setelah lulus, kamu tuh jadi yang kayak jauh lebih baik gitu. Jadi, tapi Riza tetap ada persamaan ya, tetap jadi sad boy. Kok kayak ngejar cewek, kenapa nggak dapet sih kamu? Itu membuktikan bahwa wanita tuh suka bad boy daripada cowok yang baik gitu. Mungkin bisa dipertanyakan wanita zaman sekarang itu kenapa lebih suka yang bad boy ketimbang cowok yang baik-baik gitu loh. Lebih greget. Bener kan? Kakak aja mau ngebanting handphone pas ngeliat aku ngeliat kan. banting handphone, cuman jadi penasaran. Tapi nggak dibanting, malah ditonton terus iya, kan? ditonton kayak love and hate gitu loh bawaannya. Aku tuh kayak, ya Allah. Tapi kalau ngeliat Riza nih, oh ya udah dia baik. Jadi kayak menurut aku, ya udah baik gitu. Ya udah selesai sampai situ. Jadi intinya berarti cewek itu lebih suka disakitin gitu ya? Daripada dibaikin. Enggak juga ya. Aku sih gitu. Aku sih gitu. Aku sih lebih happy ketika berarti relate ya. Relate, bener. Daripada nyakitin mendingan disakitin. Betul, challenging begitu. Benar. Cuman satu pertanyaan untuk kalian. Karakter asli kalian sebenarnya Pangeran sama Rizky sama nggak sama dunia nyata? Ada persamaannya nggak? Dikit deh, boleh ceritain deh. Sebenarnya kalau menurut aku ya Kak, kunci untuk ngebikin karakter itu natural adalah kita emang mainin karakter, tapi seiring berjalannya waktu kita tuh masukin beberapa esensi-esensi dari diri kita di karakter itu biar lebih relatable dan kita maininnya lebih gampang gitu. Contoh, misalnya kita semua orang kan punya sisi macam-macam ya. Ada sisi kadang-kadang kita dewasa, kadang-kadang pingin manja, kadang-kadang pingin dimengerti, pingin egois. Nah itu tergantung yang mana yang kita tonjolin gitu. Jadi aku pun begitu, awalnya si Pangeran nih yang kasar, yang nyebelin, yang kayak kakak tonton lah. Cuman aku ngerasa kalau gitu terus kayaknya penonton bakalan benci nih sama karakter ini. Jadi aku masukin karakter childish di situ yang manja, yang ternyata diam-diam tuh dia tuh menye gitu ya. Menye dan dia tuh kasar karena dia belum pernah merasakan yang namanya cinta. Jadi dia nggak tahu how to treat a woman. Keluarnya ya udah gue egois, gue suka sama lu, ya udah lo harus ikut sama gue gitu. Padahal sebenarnya niat dia ya gue suka, gue pingin lo sama gue gitu. Nah itu aku masukinnya di situ. Jadi lama-lama ya bisa jadi mirip gitu. Tapi awalnya tetap kita mainin karakter. Nah di situ IG Friends. Itu kalau kata Farel berarti sebenarnya ada beberapa hal yang memang mendeskripsikan Farel sebagai pangeran gitu. Bener ya, ada beberapa hal ya. Wow, ini intrik banget nih. Kalau Riza sendiri, kamu gimana? Emang beneran aslinya se-perfect itu? Kayaknya nggak ada deh cowok seperti itu. Nggak ada manusia yang perfect ya. Cuma ya mungkin ya bener dari beberapa karakter sifat yang dimiliki oleh Rizky Valero, pasti itu ada dalam diri saya. Kayak misalkan diamnya. Diamnya. Ya kan? Saya pendiam ya aslinya. Dingin. Kelihatan sih. Kalau Farel kan lebih yang kayak ekspresif gitu. Kamu kan lebih yang kayak ke cowok baik-baik gitu dia. Kadang-kadang diajak ngomong juga diem. Nggak bisa dong, ini jawab kok Pak, ini nyaut. Karena di podcast ya, kadang-kadang itu diem, bisa diem. Ya kecuali lagi ngapain gitu loh, lagi main HP, karena orangnya nggak bisa multitasking. Nggak bisa multitasking. Tapi aslinya kalau diajak kenalan sama cewek gitu juga, kamu kayak malu-malu gitu gimana? Lebih ke malu-malu sih. Bukan malu-maluin ya, yang penting ya, that's okay ya, yang penting ya. Tapi ini seru banget kalau ngobrolin seputar pendalaman, seputar peran kalian di Putri Untuk Pangeran. Aku kayaknya pengen nanya gitu, kalau aslinya Farel sama Riza yang satu mendeskripsikan cowok yang playboy, atau bad boy lah ya, let's say bad boy. Yang satu sad boy. Di dunia nyata, apakah bad boy dan juga sad boy? Kayaknya malah kebalikan ya. Di dunia nyata malah Riza yang main-main, aku yang bucin. Kayaknya beneran saya sad boy deh. Oh beneran sad boy? Emang ngedeketin cewek nggak dapet juga? Iya, betul. Wow. Bukan begitu, belum serius gitu loh. Belum serius, belum ada yang tahu siapa kira-kira prospek ya. Tapi giliran kita mau serius, dia nggak serius. Tapi giliran dia serius, kita nggak serius. Baik, tidak bersyukur ya namanya. Kalau Farel? Kalau aku malah lebih ke bucin sebenarnya. Jadi kalau udah sayang sama orang, satu orang udah aku sayang banget sama orang itu gitu.
Jadi sebenarnya pangeran ini bisa dibilang doppelganger aku ya, yang aku kepingin kayak gimana ya aku lampiasin di pangeran ini. Di pangeran itu ya. Enak ya kalau jadi pemain sinetron ya, bisa melampiaskan satu hal yang tidak terlampiaskan ke karakter ya. Tapi itu tantangannya. Jangan sampai nanti kita berakting di depan kamera terus kebawa ke karakter asli kita. Itu yang bahaya. Ya, tapi sangat pernah, apalagi aku. Jadi kasar beneran gitu, terus jadi sad boy beneran serem banget. Enggak, kalau aku kadang-kadang ya mungkin malah kalau orang yang nggak kenal itu mendeskripsikan aku sebagai pangeran. Jadi awalnya kalau belum kenal pasti ngira gila nih orang sombong banget, gila pasti kayak gitu. Jujur ya, kan, kalau aku ngeliat mereka syuting gitu ya, aku kayak dari mobil tuh kan kalau lagi nyetir ya sombong-sombong banget kan, main sinetron pasti ini. gitu kan. Tapi ternyata aslinya surprisingly kalian berdua tidak sosok yang seperti itu ya. Iya, itu mungkin jadi kadang-kadang kebawa kayak gitu. Aku awal-awal tuh 100 episode pertama bener-bener karena pangerannya masih songong, sombong. Di rumah kadang-kadang kayak gitu, pulang juga yang kayak bener-bener ngeliatin orang tuh kayak apaan sih lo, kayak gitu. Cuman kembali lagi harus kembali ke titik nol dan ingat kita siapa gitu. Makanya kadang-kadang kita liburan, kita jalan-jalan, itu biasanya untuk refreshing kayak gitu. Oh gitu, itu yang Farel lakukan agar tidak tercampur ya menjadi seorang pangeran dan juga menjadi seorang Farel gitu. Bener. Riza sendiri mungkin ada hal-hal tersendiri yang mungkin bisa dikasih tahu ke IG Friends bahwa aku tuh kayak gini loh biar kayak perannya tuh nggak nyampur gitu, biar bisa tetap membedakan antara A dan B gitu. Kalau saya sejauh ini masih di taraf normal sih, maksudnya apa yang saya udah kerjakan di pekerjaan saya itu saya anggap profesionalisme kerja, apapun perintah, karena saya di sini melakukan sebuah peran, sebuah lakon apapun bakal saya lakuin gitu loh. Saya mau jadi antagonis, mau jadi protagonis. Tapi itu balik lagi kalau misalkan kita udah di luar set, di luar dari kamera, kita udah menjadi diri kita sendiri lagi. Oke, wow, gimana caranya menjadi diri sendiri? Tentunya bagaimana caranya membedakan antara peran di dalam set dan juga di luar set gitu ya. Nah, ini makin seru dan juga makin tertarik karena abis yang satu ini Aisyah akan mempersilahkan teman-teman untuk langsung bertanya one by one, a very intimate session bersama mereka berdua. Jadi kalau ada pertanyaan yang sekiranya selama ini penasaran gitu ya, abis yang satu ini bakal, tapi sebelum itu Aisyah pengen ngajak kamu nonton sebuah trailer yang nanti bakal tayang di iQIYI tanggal 17 September 2021, yaitu ada sebuah K-drama. Penasaran apa K-dramanya? Let's check this one out. iQIYI Friends, happy sekali kalau tadi kamu sudah ngeliat salah satu trailer dari K-drama yang akan tampil tentunya di iQIYI 17 September 2021. Sabar, karena nanti kamu sudah bisa menikmati di platform yang bisa kamu nikmati di banyak gadget yang kamu punya, mulai dari handphone, terus juga ada tablet dan lain-lain. Of course, dengan biaya 3.000 per bulan aja. Nah, sesuai janji Aisyah Latifah tadi, Aisyah sudah punya 2 orang penanya yang sudah siap nanti untuk nanya langsung ke Farel dan juga Riza. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu, ini dia ada hadiah spesial yang akan kita kasih untuk kamu, giveaway hari ini di Ngobrol Seru bareng Farel dan juga Riza. Silakan. Yes, itu dia iQIYI Friends. Senang banget kalau kamu bisa mendapatkan special giveaway. Salah satunya ada 2 smartphone yang nanti bakal Aisyah bagiin. Tapi sebelum itu, Aisyah pengen memanggil 2 orang beruntung yang bisa langsung bertanya kepada Farel dan juga Riza. Yaitu ada Ermida Sitorus untuk penanya pertama kita hari ini. Ermida, boleh silakan dibuka kameranya untuk langsung nanya ke Farel dan juga Riza pertanyaan yang mau kamu tanyakan. Silakan. Halo Ermida, apa kabarnya? Sedang di mana? Halo kakak. Hai Ermida, apa kabarnya? Boleh agak sedikit digedein dikit tim teknis? Aku agak susah nih mendengar suara Ermida. Hai Ermida, kamu silakan boleh menyampaikan pertanyaan spesial kamu ke Farel dan juga ke Riza. Ya kak, sebelumnya saya boleh pantun kakak. Izin pantun. Oh pantun boleh. Ini aku mau pantun dulu. Oh jangan pantun. Nanti pantunnya nanti. Kalian udah pengen digombalin ya? Iya. Kalau dari namanya sih jadi belum boleh iya, kayaknya dari Medan. Nanti dulu Ermida, nanti aku akan menyiapkan panggung ke kamu kalau mau pantun. Atau kalau pantun kamu bakal aku bacain. Dia improve sendiri nih si Ermida. Kamu boleh nanya dulu deh buat Farel dan juga Riza. Silakan pertanyaan kamu apa Ermida sayang? Baik, Ermida, silakan bertanya pertanyaan kamu.
Oke. Ini kayaknya koneksi Ermida agak sedikit ini Oke, ya. baiklah. Bermasalah ya. Izin Kak Farel yang sama tanyakan. Oke, Ya. ini udah ada pertanyaannya. Halo Silakan. Kak, Iya. seberapa penting peran keluarga itu dalam mempengaruhi mendalami peran karakter ketika kalian berperan dalam film ataupun drama seri? Seberapa penting peran keluarga? Seberapa penting kehidupan peran sehari-hari? keluarga? Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk Kak Rizanya juga? Oke, baik. Karena koneksinya rada terputus, mungkin aku pengen menjawab satu pertanyaan dulu nih dari Ermida ya. Boleh. Seberapa penting peran keluarga bagi seorang Farel Bramasta? Boleh dijawab dulu nih pertanyaan dari Ermida. Seberapa penting? Kalau ditanya seberapa penting, kalau dari skala mungkin peran keluarga itu nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata ya. Karena pertama keluarga adalah social unit yang paling inti dan paling penting dalam sebuah society kan. Moral support kita nomor satu. Dan dari kita belum tahu apapun, dari anak umur 0 sampai 10 tahun itu adalah golden age mereka, di mana karakter kita itu dibangun, kita dibentuk, dan yang membentuk kita adalah keluarga kita. Karena pada umur tersebut yang paling banyak mengasih influence, ngasih didikan kan adalah keluarga kita. Jadi memang benar kalau ada orang yang bilang kita nggak akan seperti ini kalau bukan karena orang tua dan keluarga kita, itu benar. Jadi apapun kita ini sekarang sebagai anak itu adalah karena orang tua kita dan didikan mereka. Oke, jadi sebenarnya refleksi dari Farel sendiri itu adalah refleksi dari keluarga juga. Benar, aku gitu gini ya? karena campuran dari mama papaku begitu, jadilah aku yang seperti ini. Betul, aku setuju banget kalau masalah itu. Nah, tentunya semoga tadi pertanyaan dari Ermida sudah berhasil menjawab ya. Aman ya Ermida ya? Kalau Kak Riza gimana? Pendapat Kak Riza gimana? Ngomong dong. Boleh, oh ya ngomong dong. Aduh, Kak Riza gimana? Ngomong. Kayak di ospek kita ya Bun ya. Siap Ermida, siap salah. Siap. Baik, silakan Kak Riza boleh dijawab. Peran keluarga ya? Peran keluarga. Kalau peran keluarga, buat saya nomor satu adalah orang tua. Itu nomor satu karena saya beruntung banget masih punya kedua orang tua saya. Jadi tanpa support mereka saya nggak bakal bisa seperti ini. Oke. Jadi maksudnya peran orang tua itu adalah salah satu aspek yang paling penting. Dan sama juga seperti Farel, mungkin tanpa mereka kamu bukan Riza yang sekarang gitu ya. Dan itu saya tempatkan nomor satu. Meskipun saya nanti bakal punya pasangan, saya bakal menempatkan orang tua saya itu nomor satu. Waduh, sangat family man ya teman-teman ya. Wow, ini keren banget. Aisyah tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ermida. Sudah aman ya Ermida ya? Tadi agak sedikit takut aku tuh kayak di ospek gitu ya. Boleh dijawab pertanyaannya. Terima kasih banyak Ermida Sitorus. Semoga nanti kita bisa bertemu ya. Terima kasih Ermida. Sampai jumpa. Dan tentunya kita pertanyaan kedua sudah ada Siti Anissa. Siti Anissa boleh di-unmute dulu. Hai Siti, apa kabarnya? Halo. Oke, sabar ya Siti ya. Orang sabar biasa disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masih menunggu Siti untuk meng-unmute kamera. Nah, oke, udah bareng nih sama aku. Oke, baik. Kita tunggu dulu dikit, di-unmute dulu. Nah, oke, Siti, halo, apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah. Silakan nih, udah ada Farel sama Riza di samping aku. Silakan kamu bertanya apa pertanyaan yang kamu mau ke Farel dan juga Riza. Silakan Siti. Gimana cara kakak membagi waktu antara aktivitas kakak selama syuting sama istirahat kak? Soalnya saya tahu ketika kita syuting itu kan biasanya waktu untuk istirahat itu jadi kayak terpakai juga ke buat syuting. Gimana kakak membagi waktunya? Bagaimana membagi waktu ala Farel dan juga Riza ya, apalagi dengan kesibukan syuting mereka. Terima kasih banyak Siti, pertanyaan langsung aku sampein ya. Farel sama Riza, gimana tuh caranya membagi waktu biar tetap bisa berlibur, tetap bisa happy, hangout bareng temen? Bener, yang paling penting skala prioritas pertama kak. Dan berlibur menurut aku pekerjaan, kewajiban kita itu penting. Tapi mental health kita itu juga penting banget. That's why nggak apa-apa sometimes it's okay to take a day off. Atau kita meluangkan waktu untuk jalan-jalan, traveling. Karena ya ada kan Jackie Chan bilang kan, kenapa harus traveling? Karena your money will return tapi your time won't. Jadi uang kita akan kembali tapi waktu itu nggak akan bisa diputar kembali. Jadi selagi kita punya kesempatan, kita punya ini ya, bener kita bekerja sekarang, tapi ntar kalau ada waktu ya kita maksimalin waktu liburan kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayang.
Mantep, duit bisa dicari tapi waktu nggak mungkin terulang lagi. Betul. Gitu kan, mesti dijadiin quotes tuh, Aichi friends. Kariza sendiri, gimana nih? Kalau Farel berarti liburan adalah mungkin self healing yang paling baik. Betul. Dan prioritasnya tetap harus di kotak-kotakin. Riza mungkin apakah perpustakaan mungkin, ke museum mungkin, kemana? Tapi tadi kan pertanyaannya sebenarnya ngebagi waktu ya antara aktivitas sama istirahat ya. Iya, tuh gimana? Kalau ngebagi waktu aktivitas sama istirahat, sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena schedule kita juga nggak terlalu yang padat-padat banget. Kita syutingnya juga sekarang masih di taraf yang di jam yang normal. Paling kalau waktu-waktu yang lain lebih ke kayak main-mainnya, kayak main-main tuh kayak nongkrongnya. Gitu. Seorang Riza juga suka nongkrong. Kalian berdua tuh suka nongkrong berarti ya? Biasa kita gitu nongkrong di pinggir kolam gitu. Di pinggir ngapain kamu mancing di pinggir kolam nongkrong. Terus di pinggir sawah gitu. Aduh, petani dong kamu ya. Ya paling kadang kalau lupanya soal gitu, kalau kita udah ngumpul, kita udah keenakan bareng-bareng sama yang lain, lupa istirahatnya. Jadi itu sebenarnya nggak bagus juga. Kita harus tetap maintenance istirahat kita supaya cukup, karena itu penting banget buat kesehatan kita kan. Benar. Mulai dari tidur cukup. Nah, makanya kemarin sempat ngedrop kan karena kurang tidur cukup. Kebanyakan nongkrong mungkin kamu, gara-gara excited kali ya akhirnya gitu ya nggak sih? Ngaruh kan? Oke. Jadi Siti mungkin itu jawabannya. Terus olahraga juga kemarin terlalu diforsir. Olahraga. Tapi nggak apa-apa, olahraga kan sehat. Olahraga bener, harus tetap prioritas kalau kata Farel tadi ya. Di kotak-kotakin. Skala prioritas lah, yang mana yang penting untuk saat ini, yang kita yang tahu. Oke. Jadi jangan diforsir juga gitu kali ya. Siti, jawabannya sudah amankah? Sudah cukupkah untuk kamu? Aman ya? Oke. Aman, Kak. Terima kasih. Sama-sama Siti, sampai jumpa. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu ya. Dan by the way, aku seru banget nih kalau ngomongin seputar Aichi. Tadi kan kita udah ngomongin seputar Putri untuk Pangeran gitu lah, dan bagaimana kalian mendalami karakter. Kita masuk kalau ngomongin seputar drama Asia yang tersedia di Aichi. Oke. Ini apa aja nih drama Asia favorit kalian berdua? Dari Farel dulu deh mungkin. Sama Riza boleh dikasih tahu juga nanti ya. Jujur nih Kak, aku sebenarnya anaknya suka banget nonton. Oke, suka aku banget. Nih kalau ada apapun series terbaru atau film-film terbaru, aku ngikutin ngikutin pasti ya, karena itu penting banget buat referensi acting kita kan. Jadi kita juga tahu gitu loh yang cocok yang mana, yang mau kita pakai yang mana dan lain-lain. Dan belakangan ini banyak banget emang Asian drama yang menurut aku menarik banget, entah dari Korea, dari China, dari Taiwan, even dari Indonesia pun banyak banget yang menarik gitu. Dan untungnya semua itu banyak banget yang ada dan available di Aichi gitu. Salah satunya nih kalau Chinese drama yang aku lagi suka banget nonton namanya Unforgettable Love. Kakak tahu nggak itu? Oh, boleh diceritain. Itu katanya ceritanya sama seperti kamu banget. Nah, itu mirip banget soalnya sama Putri untuk Pangeran awal-awal. Boleh diceritain dikit kenapa kamu memilih Unforgettable Love? Karena menurut aku karakter utamanya di sini tuh menarik banget ya, dan itu mirip sama karakter Pangeran yang bisa aku apply dan aku belajar juga. Jadi ceritanya ada satu bos pengusaha yang kaya raya nih. Cuman dia orangnya 11-12 lah ya sama Pangeran. Iya, Pangeran kan juga gitu ceritanya kan. Cuman dia bedanya udah lebih dewasa, udah bos. Udah bos. Perusahaan. Kalau kamu cerita baru merintis kan? Anak orang kaya. Orang kaya. Agak privilege di bagian privilege di bagian situ gitu. Terus? Nah, terus di ini sifatnya sama yang keras, yang strict, yang bener-bener pokoknya gue begini. Tahu-tahu jatuh cinta sama cewek yang bener-bener complete opposite dari dia, yang lembut, yang pengertian, yang apa-apa tuh perasa gitu loh. Sensitif lah ya. Sensitif dan awalnya mereka ini kan bertolak belakang, nggak cocok. Nah, cuman ada ternyata si bos ini punya anak, dan ternyata malah anak ini yang mempersatukan antara si bapaknya sama si wanita ini gitu. Jadi seru, dia ada konflik romansnya, ada konflik rumah tangganya antara keluarga gitu. Jadi seru banget. Itu yang lagi kamu tontonin tentunya di Aichi. Di Aichi, kalau yang Chinese dramanya ya. Selain itu aku juga nonton macam-macam, ada yang Korean dramanya, ada tuh Tale of the Nine Tails, tuh aku udah habis. Terus animenya juga aku suka banget nonton Naruto. Oh, kamu Naruto fans juga? Aku tuh ini banget kan, suka banget anime dari dulu. Oh, kamu seorang wibu kah? Aku wibu, tapi nggak parah banget wibu. Oh, wibu. Aku seorang wibu. Tidak terlihat dari looks ya. Kalau kamu seorang wibu, kalau saya seorang bapak. Aduh, itu ibu. Nah itu beda. ibu Pak, sama ibu sama ayah biasanya. Ya. Kamu boleh aku tampar dikit ya? Sangat cinta aku nanti, tenang aja ya. Ini seru.
Farel ternyata suka Naruto. Suka banget Naruto. Tidak terlihat dari looks-nya ya. Masa sih? Iya, aku tidak melihat kamu suka seseorang yang menyukai Naruto. Riza, jangan-jangan kamu suka apa? Dragon Ball nih? Dragon Ball. Oh ya ampun, ternyata para pemain sinetron-sinetron ini menyukai banyak anime ya. Shock gitu. Tapi kamu nggak mungkin dong suka sama Korean drama seorang Riza, lelaki yang dingin seperti ini. Kata siapa? Saya nonton. Nonton Korean juga? drama kan? Nonton juga di IC. Saya nonton Tale of the Untold udah kelar juga. Udah kelar juga, terus? Terus yang terakhir yang seru banget yang baru itu ada My Roommate is Gumiho. Masa kamu nonton, malu-maluin, katanya kamu dingin, lelaki yang dingin. Tidak mendeskripsikan loh, seorang lelaki yang dingin tuh nonton itu ya. Carol juga bilang tadi, itu kan kita nonton kan sebuah pendalaman karakter juga. Kita belajar dari situ. Nonton juga. Oh oke, jadi kalian berdua ini penonton K-drama berarti sebenarnya ya? Iya, awalnya aku juga nggak terlalu suka ya, cuman gara-gara di-influence sama mantan aku waktu itu. Jadi mantannya yang mana ya? Ada beberapa. Nanti di-spill pas off air aja ya guys ya. Tapi dan emang ternyata sebagus itu gitu, dan yang aku seneng semuanya tuh available di iQIYI, jadi pilihan tontonannya tuh luas banget. Betul, murah pula 3.000 per bulan. 3.000 ya? Bisa menikmati 3.000 ya lah, kayak beli cilok nggak sih? Jadi kan banyak banget kan cewek-cewek suka Korean drama kan. Betul. Mulai dari situ yang banyak disukain sama orang-orang, terutama kaum hawa. Kita juga pengen tahu apa yang disukain sama mereka, kita apply ke acting kita gitu. Berarti ngaruh ya influence dari drama Asia terhadap acting kalian? Ngaruh. Apa yang bisa diambil yang paling penting dari kalian berdua? Apanya kayak wardrobe-nya, karakter, wardrobe, ekspresi semuanya bisa diambil. Semua sih, dari shot-shot, dari acting, dari pembangunan emosi. Karena kadang-kadang kan kalau kita lihat beda-beda ya. Jadi culture kalau yang aku perhatiin nih Kak, asik. Kalau budaya acting misalnya di India, di Amerika, di Hollywood, di Indonesia itu tuh beda-beda semua. Beda-beda. Ada tipikal yang suka agak-agak jatuhnya lebay. Lebay itu yang teatrikal. Oh yang kayak apa nih? Iya, yang melotot jeng-jeng gitu. Nah kalau Korea kan atau yang Taiwan gitu cenderung yang soft, ekspresinya minim, yang dingin, tatapannya yang tapi bikin greget. Tapi bikin greget. Itu bisa kita kombinasiin di Indonesia, karena Indonesia itu suka kombinasi dua-duanya, tetap butuh yang jeng-jeng itu suka. Tapi zaman sekarang penonton lebih suka yang daripada yang lebay-lebay, lebih suka yang kayak gitu. Iya, benar-benar. Bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan. Kamu dari ekspresi dan juga dari hal-hal detail-detail kayak gitu. Kalau Riza sendiri apa? Wardrobe tadi kamu sempat nyebut. Bener. Kamu mau ngikutin wardrobe Flower Boy di Korea sana? Iya, beda di sana dingin, di sini panas ya. Kita pakai coat gitu di sini. Iya, di gondang dia agak sedikit panas ya Pak cuacanya untuk kita coba kita coba sebenarnya keringetan ya. Gimana tuh? Biar shootnya bagus, dan ini suatu warna yang beda dalam sinetron Indonesia, belum pernah ada gitu loh. Tapi emang bener sih, kalau ngomongin wardrobe putri untuk pangeran, kalian itu wardrobe-nya ekstra. Aku sempat waktu itu overlook, Farel lagi syuting di bawah tuh di dekat patung itu pakai coat. Gue bilang pakai bukan lebih parah, pakai apa? Turtleneck, iya. Pakai turtleneck dan juga jaket merahnya itu gue kayak ya Allah, ekstra banget dia nggak kepanasan. Itu dari awal sampai sekarang kita yang nyiapin sendiri, walaupun di lokasi ada wardrobe, tapi kita mencoba setiap seminggu sekali kita belanja untuk kepentingan karakter kita masing-masing gitu. Seniat itu Seniat itu dari awal, karena aku juga suka shopping orangnya kan. Jadi bener-bener aku apply apa nih tren yang lagi keren sekarang, aku masukin di sinetron. Wow. Jadi kita all out, kita totalitas supaya kita punya warna baru, kita disukain sama penonton gitu. Oh pantes. Jadi ternyata itu adalah penjelasan kenapa Aisyah selama ini selalu penasaran kenapa Putri untuk Pangeran selalu ekstra. Aku kira wah gokil ini ya tuntutan seorang sutradara atau produser. Ternyata mereka sendiri yang memang pengen membuat image tersebut. Betul, gitu ya. Keren. Virtual applause untuk Farel dan juga Riza. Keren sekali kalian berdua. Dan tentunya Aisyah makin penasaran, nanti aku bakal nanya-nanya kalau ngomongin seputar tadi kan udah menjawab drama Asia sampai anime apa aja hal-hal yang kalian suka. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi lebih lanjut. Tapi sebelum itu Aisyah sudah punya banyak utang ke iQIYI Friends bahwa banyak yang pengen nanya ke Farel dan juga Riza lebih dalam. Tapi sebelum itu Aisyah pengen ngasih tahu kalau ada sebuah C-drama Forever and Ever judulnya. Sudah tayang dari September, sudah banyak peminatnya. Kita tonton dulu yuk yang satu ini. Let's go. Yes, iQIYI Friends, senang banget kalau tadi kamu udah nonton Forever and Ever, salah satu si drama yang tersedia tentunya di iQIYI yang bisa kamu dapetin Rp3.000 per bulannya aja. Kamu udah bisa berlangganan untuk handphone, tablet, dan juga smartphone kamu. Nah,
Sekarang Aisyah akan menepati janji Aisyah. Aisyah akan membuka sesi Q&A ini by one barengan sama Farel dan juga Riza. Jadi kalau kamu punya pertanyaan intimate bisa langsung ditanyain di sini. Sudah ada Dandri Slidasari yang akan Aisyah buka kameranya. Dandri, selamat siang, selamat sore, sorry apa kabarnya? Siang, alhamdulillah baik. Hai Dandri. Dandri, silahkan berikan pertanyaan terbaik kamu yang udah kamu penasaran banget untuk Farel dan juga Riza. Silahkan, waktu dan tempat aku persilakan Dandri. Untuk Farel sama Rizky, gimana sih cara mendapatkan chemistry dengan lawan pemainnya gitu? Oke, ngomongin seputar chemistry, itu pertanyaan dari Dandri. Gimana caranya mendapatkan chemistry, apalagi kalian berdua yang harus di set bareng setiap hari? Boleh dijelasin Farel dulu atau Riza dulu nih? Yang mana dulu? Boleh, Riza dulu deh. Untuk menjalin chemistry satu sama lain kan kita sebelumnya juga udah pernah satu project. Oke. Udah beberapa kali project, jadi bukan tantangan yang sulit lah ya. Iya, udah apa? Bukan pendekatan untuk kenal, untuk ngobrol lagi, tapi kita udah kayak lebih justru sangat deket gitu loh. Bahkan udah kayak saudara, jadi lebih enak lagi kalau kita mau discuss tentang karakter, tentang ini gimana ya, enaknya kayak gimana ya, dibikin kayak gimana, jadi kita discuss dulu bisa brainstorm bareng ya, sebelum kita memulai untuk take, kita belah dulu. Jadi lebih enak sih, lebih enak saling santai. komunikasi, lebih santai karena kita udah saling mengenal satu sama lain, maunya apa juga kita udah saling mengerti gitu. Bukan hal yang sulit. Itu bukan challenge yang bener-bener susah banget gitu. Dan itu dilakuin tiap hari sama kalian. Kalau sekarang udah let it flow aja lah ya. Beda plot kan ya, jadi let it flow. Let it flow aja. Kalau Farel sendiri? Kalau aku sih, menurut aku ya kunci yang penting untuk dapetin chemistry sama semua lawan main siapapun itu cari titik nyaman dulu, karena menurut aku it's important sebelum kita jadi teman kerja, kita jadi teman beneran dulu. Gitu. To become friends first. Itu ngaruh, karena kalau kita udah kenal deket, udah nyaman, itu kita mau acting juga nggak kaku, misalnya sama siapapun gitu, misalnya sama Putri gitu kan. Kalau kita adegannya deket-deketan, terus kita harus peluk. Kalau nggak kenal banget kan awkward ya. Tetap ada, jadi nih, gitu? Mesti dibikin nyaman dulu gitu. Seenggaknya pas di set tuh udah kayak ya udah kita udah nyaman, bonding gitu. Oke, nah itu dia trik dari Farel dan juga Riza. Dandri, jawabannya sudah amankah? Ya, aman. Oke, terima kasih banyak Dandri. Sampai ketemu. Tentunya sekarang kita akan langsung masuk ke penanya kedua. Ini sudah ada Desi Arum ya, Desi Arum untuk bergabung barengan sama Aisyah Latiba, Riza dan juga Farel di sini. Desi, apakah kamu sudah? Ini kenapa mukanya pada tegang-tegang banget sih di Zoom meeting ya Allah, kayak lagi ujian, santai aja kali. Ini bukan lagi mau tes PNS ya Allah, aku lihat muka-muka kalian kenapa tegang sekali. Oke, siapa nih yang kira-kira bisa bertanya untuk membuka kameranya? Oke, mau Desi kah atau Selin kah? Aku lagi menunggu dari tim teknis. Kalau kalian malu-malu tidak ingin membuka kamera, nggak apa-apa. Nanti pertanyaan ini akan Aisyah sampaikan ke Farel dan juga Riza tentunya ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, Aisyah pengen ngasih tahu kalau kamu bisa menikmati banyak sekali tayangan drama Asia dari iQIYI dari harga yang sangat-sangat murah sekali, cuma 3.000 per bulan aja. Jadi kalian bisa langsung download platform tersebut, langsung nikmati. Ada C-drama, ada K-drama, dan juga ada anime yang sudah bisa kamu dapat all in one platform, yaitu iQIYI Indonesia. Oke, sekarang kita sudah masuk Desi Arum untuk bergabung barengan sama Aisyah. Desi, halo. Hai Desi, apa kabar? Wow, terang sekali kamu ya, seperti masa depan aku. Desi, apa kabarnya sayang? Baik ya, aku lihat dari mimik muka kamu menjawab baik. Apa pertanyaannya spesial nih untuk Kak Farel dan juga Kak Riza nih? Desi, ini kayaknya Evan Gerling banget ya Kak Desi. Audionya sudah aman kah? Apa kamu sudah mencolok ininya, earphone-nya? Desi kenapa panik banget? Nggak usah panik sayang. Yang mana sih Desi? Desi itu tuh yang ujung. Yang biru. Hai Desi. Kerudung biru jangan sampai lolos Desi. Ayo, apa pertanyaannya? Desi?
Oke. Ke-mute ya? Ke-mute kayaknya. Sebenarnya ini udah di-unmute, cuman kayaknya karena Desi agak sedikit malu-malu, ini agak digedein. Coba audionya Desi. Desi, apakah bisa mendengar suara aku? Kedengeran? Ini dia Desi Ratnasari yang kita tunggu-tunggu dari tadi kamu ya. Silakan Desi. Biasanya kalau di lokasi syuting pas lagi break, kakak-kakaknya ngelakuin apa sih untuk ngilangin bosan gabut gitu? Oke, terima kasih banyak Desi Arum. Kamu sama-sama pakai kerudung. Kalau Desi Ratnasari mungkin lagi membangun tenda biru, kamu kerudung biru ya. Terima kasih banyak Desi. Gimana nih, Kak Farel dan juga Kak Riza, kalau di lokasi syuting biar nggak boring, pada ngapain sih kalian berdua sih? Banyak banget Kak yang bisa dilakuin buat killing time ya. Ya, apalagi awal-awal syuting kan masih yang benar-benar standby di lokasi lama banget. Lama banget. Aku tuh bisa yang panggil personal trainer ke lokasi untuk olahraga. Olahraga di situ. Bisa panggil orang cukur rambut di lokasi, bisa pijet di lokasi, jalan-jalan, wah macam-macam, nonton film, sampai dulu bawa TV, bawa game, ke lokasi, bawa kasur, bisa tidur. Semaksimal gitu. Mungkin biar nggak boring ya di lokasi syuting, sampai bisa bawa kang potong rambut. Bener, gitu karena di situ, kan ya? ngaruh ke mood juga, dan kadang-kadang nggak ada waktu kan, mungkin ada scene bagus nih, scene pesta yang harus tampil beda, cuman nggak sempet keluar, akhirnya ya udah potong sini. Cuman kalau sekarang mah udah enak banget syuting, paling cuma 2 jam 3 jam setiap hari. Karena kebentrok pandemi, jadi kan harus memaksimalkan waktu ketika harus ngikutin protokol juga. Harus ngikutin protokol juga, nggak bisa sembarang mengundang-undang orang gitu. Riza ngapain? Jangan mau kalah. Farel bawa tukang potong rambut. Kamu mau bawa tukang apa ke dalam lokasi set? Tukang rumput. Aduh. Kalau saya sih cukup simpel. Kalau saya bosen, cukup dengan 1 gelas kopi. 1 gelas kopi. Jadi kamu udah ngopi, habis itu udah on lagi? Udah on lagi. Kopinya yang tadinya ngantuk, udah fresh lagi. Oh gitu, kopinya copy paste lagi kamu ya? Bukan. Itu dari komputer ya. Jangan capek-capek sama aku ya. Nah, ini seru banget kalau ngobrolin tadi pertanyaan dari Desi. Desi udah aman ya, jawabannya sudah puas ya. Kalau Riza yang standar-standar aja, dia coba ngopi aja. Kalau kamu sampai bawa-bawa tukang potong rambut ke dalam lokasi set, aku udah nggak ngerti lagi. Aman ya Desi ya. Semoga jawabannya memuaskan. Nah, sekarang ini adalah yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya sama teman-teman dan juga IC Friends tentunya. Bentar lagi kita bakal main pantun, guys. Iya, nggak sabar banget ya main pantun ya. Tapi ini sudah ada banyak sekali yang pantun nih. Pantunnya udah di segini nih. Tuh, bayangin. Cuma ada 4 orang yang bisa memberikan pantun dan juga jokes kepada mereka berdua. Oke, sekarang kita siapkan dulu. Ini adalah peserta yang sudah bisa langsung untuk memberikan pantun terbaiknya. Oke, kita langsung undang saja siapakah yang akan memberikan pantun. Oke, Aditya Indra Putra. Bukan, siapa? Oke, Anissa Yurmanita. Baik, ini pantun terbaiknya Anissa. Aisyah ingin mengundang Anissa untuk memberikan pantun untuk Farel dan juga Riza. Silahkan Anissa, boleh dibuka kameranya. Halo Kak. Hai, kamu mau memberikan pantun atau jokes nih? Aku tes suara dulu, suaranya udah jelas Kak. Udah aman sayang, itu kamu udah pakai ring light juga, udah ready banget kamu Anissa. Silakan Anissa, boleh diberikan. Kamu mau ngasih pantun buat siapa nih? Buat Farel atau buat Riza? Sebenarnya sih buat Kak Farel, ada sih buat Kak Riza tapi nggak sesuai sajaknya, jadi buat Kak Farel aja. Oke, buat Kak Farel dulu ya. Kak Riza tahan dulu ya, ada banyak nih pantunnya. Silakan Anissa berikan pantun terbaik untuk Kak Farel. Dari Padang join webinar. Boleh diulang, kecil banget ini suaranya, coba silakan diulang. Cus. Dari Padang join webinar. Cakep. Ketemu teman dari Medan. Cakep. Senang hati mata berbinar. Dengar Aici ngundang pangeran. Waduh, boleh tepuk tangan jauh-jauh banget. Terima kasih. Gimana nih? Boleh dinilai Farel. Pantunnya dari 1 sampai 10 berapa? Waduh, bagus banget ya. Aku kasih nilai 1 deh. Ya gimana sih, Pak? Bagus banget dikasih nilai 1. Karena ranking 1 maksudnya bagus. Oh, ranking 1. Aduh, Anissa dibales tuh gombalannya sama Farel. Terima kasih banyak Anissa ya. Semoga nanti kita bisa bertemu kapan-kapan ya, biar bisa gombalin Farel secara langsung. Lanjut,
kita juga akan menerima pantun spesial. Sekarang pantunnya dari Nabilatul Akliyah. Oke, Nabilatul silakan berikan pantun. Kalau tadi udah ke Kak Feral, mungkin sekarang ke Kak Riza boleh. Nabilatul, halo, kamu dari mana nih? Sedang di mana? Hai Nabilatul. Siapa Nabila? Nabila namanya. Nabila, silakan kamu memberikan pantun atau jokes mungkin ke Kak Feral dan juga Kak Riza. Mau beri pantun ke Kak Riza. Boleh. Silahkan Nabila, berikan pantun terbaiknya. Cus, boleh, silakan. Belum, pantunnya belum, Pak. Bagus banget. Belum. Nabila, oke. Kamu ngambil contekan ya? Bukan Anissa lagi sayang. Kok Anissa lagi? Nabila, silakan. Ini Aisyah. Apakah Aisyah yang mau memberikan pantun? Nabila, silakan pantun terbaiknya untuk Riza. Oke, Kak Riza. Ya. Jalan-jalan ke kota. Apa? Jalan-jalan ke Jepara Kota. Oke, cakep. Tiba-tiba ketemu Kak Riza. Oke, itu 2 doang tuh. Tiba-tiba ketemu Kak Riza. Belum kan, masih ada lagi ya. Silakan lanjut. 2. Entah kenapa aku berharap di event IQ kita bisa menua bersama. Aduh, Asik. gimana Kak Riza mau menua bersama sama Nabila? Terima kasih banyak Nabila. Nabila. Gimana tuh? Gimana Kak Riza tawaran? Di kepala ada burung puyuh. Cakep. Nabila, I love you. Aduh. Dibalas langsung sama Kak Riza. Gimana? Diajak menua bersama, dibalas dengan I love you. Berarti diterima ya penawaran menua bersamanya ya? Boleh ya? Ya, kita lihat nanti. Iya, kita bisa dibicarakan ya guys ya. Oke, Nabila itu dia. Sekarang kita lanjut ke pantun ketiga. Silakan sekarang siapa yang ingin memberikan pantun terbaiknya? Boleh maksudnya diarahkan kira-kira siapa nih yang ingin memberikan pantun terbaiknya. Kita tunggu peserta selanjutnya untuk memberikan pantun terbaiknya. Laili Nurjanah, boleh dibuka kameranya. Mau ngasih pantun ke Kak Feral atau Kak Riza nih? Oke, baik. Oke, Laili, mau ingin memberikan pantun ke siapa? Untuk semua orang, Kak, biar adil. Oh, buat semua orang. Oh, buat semua. Oh, berarti masuk kru-krunya ya. Oke, jawabnya general ya. Boleh silakan. Apa? Silakan pantunnya, cus. Makan buah persik di siang hari. Makan buah persik di siang hari. Emang persik itu buah ya? Persik itu buah? Iya, buah. Terus, cakep. Lanjut. Sambil nonton drakor di ICY. Sambil nonton drakor di ICY. Asik. Terus. Udah sampai situ. Belum nih, lanjut nih kayaknya nih. Anak yang cantik dan baik hati. Kakak yang cantik dan baik hati. Itu buat kakak. Buat gue nih kayaknya. Ternyata itu aku sendiri. Apa? Ulang yang terakhir. Cakep. Cakep, bukan cakep dong. Ulang yang terakhir. Ternyata itu aku sendiri. Oh, nggak jadi buat. Oh, ternyata buat cantik diri dia. Berarti dia pantun buat diri sendiri. Kenapa ini pantunnya buat kamu Mbak Laili? Bukan buat kita semua. Buat kita semua, tepuk tangan deh buat Laili ya. Kita berikan tepuk tangan ini nggak apa-apa. Pantunnya jatuhnya self love ya. Terima kasih banyak. Bagus untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri jatuhnya. Bagus. Oke, ini pantun terakhir. Aku pengen pantun terakhir yang spektakuler dong. Terima kasih ya Laili. We love you. Yesika Sari Widyastuti, namanya panjang banget, namanya berat tuh. Silakan Yesika dibuka kameranya. Ya. Yesika, halo, hai, apa kabar? Halo, selamat sore Kak. Hai sore, silakan berikan pantun terbaik kamu cantik. Kedengeran suaranya Kak? Aman, kedengeran banget. Iya. Oke. Masa pandemi waktunya rebahan. Oke, boleh diulang? Jangan lupa memakai masker. Jangan lupa memakai masker, oke. ICY emang bikin gak nahan. Ada artis ganteng bikin hati deg-deg ser. Tepuk tangan boleh ada, bagus. Yeay, ini spektakuler ya. Kalau sih ya, ini
Gokil. Ini spektakuler. Berapa nilainya dari kalian berdua? 10. 11. Nggak ada, 1 sampai 10 Oh, doang. karena sekarang tanggal 11. Aduh ya Allah, tuh ganteng ya kalian berdua ya. Kalau nggak udah aku tabokin loh kalian berdua loh ini ya. Terima kasih banyak teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong yang udah ngasih pantun Tadi lucu banget, udah digombalin, udah dibalas juga gombalannya sama Riza sama Farel. Dan tentunya Aisyah akan menunggu hasil pemenang karena nanti kalian berdua harus membacakan 2 orang yang berhasil mendapatkan smartphone dari pantun terbaiknya. Oke ya. Tapi sebelum itu Aisyah pengen ngasih tahu tayangan sabar ya yang nungguin smartphone apa yang bakal didapetin sama kalian semua. Ada 1 tayangan sambil menunggu nama-nama pemenang yang nanti akan kita list. Ini adalah sebuah tayangan yang ada di iQIYI yaitu Tokyo Revenger. Kalau penasaran, kita lihat dulu yang satu ini, oke? Hai iQIYI friends, balik lagi nih. Kalau tadi kamu udah ngeliat anime yang ditayangi oleh iQIYI, dan Aisyah pengen mengingatkan kalau kamu bisa menikmati iQIYI cuma dengan 3.000 per bulan aja di bulan pertamanya. Jadi pastiin kamu langsung download di aplikasi handphone kamu di Google Play atau di App Store kamu. Terus download karena kamu di bulan pertama bisa mendapatkan promo harga yang sangat-sangat oke, yaitu 3.000 per bulan aja. Nah, by the way, Aisyah sudah memegang nama pemenang. Aisyah bakal bacain dulu ya pemenang voucher dan juga pemenang Q&A. Nanti Farel dan juga Riza bisa ngasih tahu siapakah yang berhasil memenangkan smartphone dari iQIYI dan juga Global Radio. Oke. Ini langsung dicatat aja karena nanti kalau kamu penasaran dan ketinggalan kira-kira aku menang nggak ya, bisa langsung dilihat di Instagram @884 Global Radio. Update-annya ada di situ. Pemenang voucher 10 orang. Aisyah sebutin selamat untuk Anissa Yurmanita, terus juga Yesika Sari, terus juga Evelyn Angel, ada Nilam Sari, Diki Junior, Aurel Isaura, Dwi Sri Mulyani, dan juga Desi Puspita Sari. Congratulations! Dan tentunya ini ada pemenang voucher juga dari Q&A. Selamat untuk Siti Arum dan juga Desi Armida. Jadi nanti bisa langsung dilihat dan juga di follow up di Instagram @884 Global Radio. Congratulations untuk kalian semua. Nah, tentunya Aisyah ingin memberikan ini nih, kalian harus membacakan pemenang untuk smartphone ya. Jadi ini adalah 2 hadiah spesial. Itu yang pertama yang paling atas. Oke. Tadi udah aku tulisin yang Sarah yang mana, yang Riza yang mana. Yes. Silahkan disebutin. Dan pemenang smartphone Global Radio X iQIYI yang pertama diberikan kepada belum selesai. Nabila Tuakila. Selamat Nabila. Pantun ya. Iya, yang tadi pantun. Silakan, Riza juga boleh dikasih tahu. Oke. Di belakang, bukan, ada di depan ya, di depan. Nah, ya itu, bawahnya. Riza, silakan. Diumumin. Ini pemenang pantun juga. Pantun juga, bukan? Dapat smartphone. Smartphone-nya apa? Smartphone-nya adalah pokoknya smartphone. Harganya mahal pokoknya. Kita nggak dapat. Cuma nanti kita minta urus di belakangnya di OR. Silakan pemenang. Ini dia pemenang pantun dan mendapatkan smartphone. Oke. Siapakah kira-kira pemenangnya? Siapakah itu? Langsung saja saya bacakan. Cakep. Riza Syah. Bukan Pak, Riza Syah kamu. Oh iya. Riza Syah kamu. Tolong boleh agak sedikit di. Iya, kepingin ya. Kan kepengen juga dapat smartphone kan. Iya nanti deh kita atur ya di off air ya. Oke, selamat buat Yesika Sari. Congratulations untuk pemenang smartphone. Terima kasih banyak Kak. Boleh dibalikin ke aku lagi. Terima kasih. Ini ya. Punten, Nabila Tuakila sama Laili Nurjanah ya. Sama. Iya, Laili Nurjanah. Yesika Sari, mohon maaf ya. Yesika Sari, yang ini bro. Yesika Sari tapi berarti tapi tetap Yesika Sari tetap dapat voucher, tenang aja. Tapi nggak dapat smartphone. Nggak dapat smartphone. Ya dapat smartphone lagi. Kan tetap dapat hadiah. Kita doang yang nggak dapat hadiah guys. Bener. Tenang aja. Tapi untuk informasi lebih lanjut bisa langsung dibuka di Instagram @884 Global Radio. Terima kasih banyak Vero dan juga Riza. Ini karena udah mau udahan, aku mau nanya aja dong. Selama pandemi ada nggak hobi-hobi baru yang bisa dikembangkan gitu selama pandemi? Banyak sih. Apa aja kamu Vero?
Dari tahun lalu aku mulai belajar renovasi rumah. Renovasi rumah. Jadi... Itu lebih ke tukang-tukang nggak sih? Tapi ya? Sebelumnya aku nggak pernah renovasi rumah sebelumnya. Renovasi rumah biasanya kan ada tukang, ini bener-bener sendiri yang nyemen sendiri, bawa batu sendiri. Itu kuli. Agak repot ya Pak, berat gitu perjalanannya. Ini apa namanya, mendekor rumah lah. Mendekor rumah. Terus aku sempat belajar masak, tapi kayaknya sekarang udah nggak lagi. Ternyata di situ bakatnya bukan itu ya? Bukan di situ ya, enakan makan aja daripada masak. Masak, oke. Terus? Lalu aku banyak belajar hobi baru. Salah satunya main badminton. Terus aku ngelakuin kegiatan di rumah, jadi tahu gitu semua barang-barang di rumah tuh ada apa aja. Oke, jadi lebih mendetail begitu ya. Selain itu Riza mungkin apakah main koleksi ikan cupang kah? Sepedaan kan apa ya? Koleksi batu akik. Oh iya beneran. Enggak. Aku kira beneran. Sebenarnya hobi aku sekarang sih belajar untuk mencintai kamu. Kita kasih mulai berapa guys? Oh ini masih gombal masih. Oh bukan season gombal lagi. Udah bukan season gombal. Ini aku seasonnya mau marah-marah. Olahraga ada badminton. Bareng dong main badminton. Iya ada pingpong. Terus kebetulan sekarang bowling kan udah tutup, jadi kita olahraganya yang bisa-bisa aja kayak badminton. Tapi kalau untuk hobi baru lebih ke nonton sih. Biasanya nonton nggak terlalu intens, sekarang jadi lebih karena itu paling gampang ya. Apalagi K-drama. Nontonnya di ICI. Tapi ini dong, karena sekarang kita lagi pandemi. Mungkin teman-teman di rumah yang lagi join hari ini pada penasaran banget gimana sih caranya tetap produktif selama pandemi. Ada nggak tips and trick sebelum kita udahan ngasih tahu ke teman-teman untuk tetap ya bertahan lah di antara pandemi ini, gimana caranya mengembangkan kreativitas, apalagi ala kalian gitu kan, kalian public figure, terus juga content creator juga ibaratnya. Boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman di rumah? Siapa dulu nih? Boleh Riza, boleh Farel dulu? Ya banyak hal yang masih bisa kita lakukan kan. Meskipun sekarang ruang lingkup kita terbatas, kita segala sesuatunya yang dibatasin karena kita harus tetap mematuhi protokol ya kan. Betul. Tapi masih banyak kreativitas yang bisa kita keluarkan. Contohnya sekarang kan lagi musimnya digital ya, kita bisa bermain di dunia digital. Jadi nggak perlu kita keluar rumah, kita cukup dengan gadget, cukup dengan komputer, kita bisa melakukan dengan hal yang positif, bahkan bisa menghasilkan dari situ. Masih banyak yang kita lakukan. Karena duitnya tuh gampang banget juga ya kalau ngomongin seputar endorse apa dan segala macam. Kalian kan endorse juga itu tuh ngaruh juga nggak sih? Iya, buat kalian semua mungkin bisa jualan online, atau apapun itu yang cuma bermodalkan gadget. Ya, masih banyak, nggak perlu aktivitas di luar yang bisa membuat produktif walaupun ketika di tengah pandemi kayak gini. Betul. Farel sendiri? Tips dari aku cuma cari hobi 3. Satu yang meningkatkan kebiasaan kita, yang menghasilkan, dan yang membuat kita bahagia. Dan itu bisa dilakukan dari rumah dan dimanapun. Jadi nggak ada alasan untuk terpuruk gitu ya, walaupun ketika pandemi. Betul. Begitu ya. Challenge terbesar ketika pandemi memang apa bagi kalian? Mungkin ada yang benar-benar berubah kayak sama sekali udah tidak bisa nongkrong sama teman-teman. Biasanya kalau aku nih ya, yang paling pertama tuh aku suka banget traveling. Jadi biasanya kalau ada waktu event liburan 2 hari 3 hari pasti aku udah jalan-jalan. Entah di dalam negeri, ke luar negeri. Nah itu yang sekarang agak-agak susah. Terbatas. Makanya aku menunggu banget momen itu gitu, dan keluar aku biasa anaknya keluar mulu soalnya nggak pernah di rumah. Sekarang malah banyak di rumah terus. Gitu. Semoga pandeminya cepat kelar. Riza sama Farel juga bisa langsung beraktivitas lagi. Betul, amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Farel dan juga Riza. Tepuk tangan dulu buat Farel dan Riza. Terima kasih banyak. Terima kasih sampai ketemu main-main kesini karena kita satu kantor ya. Terima kasih sampai ketemu, jangan sombong-sombong loh. Kita makan bareng ya. Oke, boleh makan bareng di bawah kita ya. diundang kita siap. Aduh nggak sabar Global Radio sama ICI undang-undang mereka lagi ya. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Tadi fotonya udah di tag sama mereka. Aisyah Latifah pamit undur suara, Farel dan juga Riza terima kasih. Thank you. Sampai jumpa tentunya di ICI X Global Radio Virtual Event ngobrol seru lainnya. Bye-bye. Bye.